Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil satu tema, yaitu hati Kristus. Saudara-saudara, ayat yang saya angkat dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat pertama sampai dengan keempat. Demikian dikatakan, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan bahwa Tesalonika adalah ibu kota provinsi di Makedonia. Paulus, Silvanus, dan Timotius mengunjungi Tesalonika sekitar tahun 50 Masehi. Di sini ia mengunjungi sinagog dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Mesias sesuai pengharapan perjanjian lama. Banyak orang yang mendengar ajaran Paulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk orang-orang Yunani yang takut kepada Allah. Sejak saat itu berdirilah jemaat Kristus di Tesalonika. Saudara-saudara, milikilah hati seperti hati Kristus. Sekarang kita akan memperhatikan apa saja yang menjadi ciri-ciri yang seperti hati Kristus itu. Berikut ini saya akan sampaikan tindakan-tindakan Paulus yang mencerminkan hati Kristus. Saudara-saudara, pertama yaitu hati yang bersimpati. Paulus didorong oleh keinginan yang kuat untuk mengutus seorang hamba Tuhan yang berkualitas bagi jemaat di Tesalonika. Dan di sini Paulus yaitu memperhatikan bagaimana dia mengutus Timotius untuk melayani jemaat di Tesalonika. Timotius diutus untuk menasehati dan menguatkan jemaat Tuhan supaya iman mereka tidak goyah. Nah, saudara-saudara, kita memperhatikan semangat daripada Rasul Paulus untuk memberitakan nama daripada Yesus Kristus. Meskipun dia saat menyampaikan firman itu, ia sedang berada di Athena, namun dia ingin untuk yaitu mengutus Timotius datang ke di mana orang-orang di Tesalonika untuk dikunjungi, supaya senantiasa Paulus dapat memperhatikan apa perkembangan daripada iman orang-orang di Tesalonika atau jemaat di Tesalonika. Nah, di sini kita akan memperhatikan bagaimana hal-hal yang dikerjakan, dilakukan, dilaksanakan oleh Timotius, Silvanus untuk datang ke Tesalonika. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu hal hati yang mempunyai simpati untuk terus memperhatikan perkembangan di mana berita Injil telah disampaikan, lalu kemudian hasilnya apa yang didapati di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Demikian saudara-saudara, hati yang bersimpati untuk memperhatikan orang-orang yang percaya untuk imannya tetap teguh meskipun menghadapi kesusahan-kesusahan dunia. Kemudian hati yang berbelas kasihan. Paulus tidak menginginkan jemaat yang dilayaninya mengalami goncangan iman.
Paulus menerima kabar tentang iman dan kesetiaan jemaat Tuhan di Tesalonika. Sehingga Paulus merasa terhibur dan bersukacita mendengar kabar itu yang disampaikan oleh Timotius. Paulus bersyukur dan memuji Tuhan atas berita sukacita itu. Saudara-saudara, kita memperhatikan bagaimana Paulus adalah seorang pemimpin rohani yang selalu memikirkan kemajuan iman orang-orang yang dilayaninya. Apa berita dari Tesalonika yang dibawa oleh Timotius untuk senantiasa tetap teguh di dalam iman, sehingga Paulus merasa yaitu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah terjadi dari perkembangan jemaat di Tesalonika. Hati Paulus terhibur. Jadi di sini kita memperhatikan dengan baik bagaimana sikap daripada Paulus untuk yaitu memiliki hati yang berbelas kasihan untuk memperhatikan orang-orang atau jemaat Tuhan di Tesalonika. Kemudian kita akan melihat hal berikutnya yaitu hati yang berdoa. Saudara-saudara, Paulus tekun siang dan malam mendoakan orang-orang percaya. Ia mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu muka dengan mereka. Ia berdoa supaya kasih semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Ia berharap mereka memiliki iman yang utuh dan tidak bercacat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan daripada Paulus? Dia bertekun di dalam doa, bertekun siang malam untuk mendoakan jemaat atau orang-orang yang dilayaninya, agar mereka pun tetap memiliki kasih yang semakin bertambah. Nah, di sini saudara-saudara, bagaimana pengharapan Paulus bukan hanya ditujukan bagi jemaat Tuhan di Tesalonika, tetapi juga berdampak bagi orang-orang Kristen pada segala zaman, termasuk pada zaman sekarang ini. Saudara-saudara, supaya kita senantiasa dapat mendoakan orang-orang yang di mana kita dapat melayani mereka semua sebagai orang-orang yang belum mengenal kepada Yesus Kristus. Kita menyampaikan kabar tentang nama Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Di sini saudara-saudara, bagaimana pengharapan daripada Paulus berdampak hingga pada hari ini, supaya kita orang-orang yang percaya di dalam namanya juga dapat memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, sehingga apa yang diinginkan atau kehendak daripada Yesus Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini. Nah, ini saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita benar-benar memiliki hal-hal yang dirindukan oleh Allah ataupun yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan di dalam tema ini supaya senantiasa kita dapat memahami dengan baik. Kesimpulannya adalah kita perhatikan yang pertama, Paulus mengajarkan supaya kita memiliki kerinduan yang tulus untuk mendoakan orang-orang lain. Ia mengharapkan kita semua tidak bercacat pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Poin yang kedua, kita melihat kita bisa mendoakan kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah kita layani. Ketiga, simpati kepada orang-orang lain masih belum cukup. Kita juga harus bertindak nyata untuk kehidupan rohani mereka. Puji Tuhan. Demikian saudara-saudara, apa yang saya sampaikan pada hari ini kebenaran firman Allah, supaya kita memiliki hati Kristus. Apa yang Paulus juga miliki menjadi teladan bagi kita untuk memperhatikan orang-orang yang pernah kita layani. Orang-orang yang telah pernah menerima kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya akhiri, saya ingin berdoa bagi saudara sekalian dimanapun berada, dan kita senantiasa mengarahkan pandangan kepada Yesus Kristus yang memiliki kuasa yang besar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali Tuhan kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih
berkat kemurahan dan anugerah daripada Tuhan bagi kami. Hingga pada hari ini kembali kami dapat melaksanakan ibadah, memberitakan firman Allah, dan kami senantiasa bersyukur atas jemaat-jemaat dalam kondisi baik semuanya berkat pemeliharaan daripada Allah. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Biarlah berita daripada firman Allah mendorong, memberikan kekuatan bagi kami semua, orang-orang percaya, untuk senantiasa dapat saling mendoakan, untuk senantiasa saling mengasihi, yaitu mempunyai hati yang bersimpati, mempunyai hati yang berbelas kasihan, dan saling mendoakan. Demikian kehendak daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, saat ini apabila ada saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengalami atau sedang merasakan sakit, Tuhan, Engkau memberikan jamahan. Kuasa Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dan pada hari ini Engkau memberikan jamahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Dan Tuhan, Engkau membuka jalan keluar bagi masalah-masalah daripada saudara-saudara kami yang dihadapinya, dan Engkau memberikan senantiasa hikmat daripada Allah untuk menghadapinya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah pada hari ini ataupun hari-hari mendatang kami, hari esok yang kami tidak tahu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Engkau menguasai, memberikan perlindungan, menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari segala macam mara bahaya apapun, dan Tuhan, Engkau menolongnya senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami senantiasa penuh pengharapan iman atas kuasa daripada Allah ada menyertai kami semua. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ucapan berkat ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.